Anggota tubuh ini bisa kita pakai untuk membaca Al-Quran, kita bisa pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita bisa juga pakai untuk mencaci, menghina, meremehkan, merendahkan, berbohong, berdusta, berkhianat. Ini ada satu anggota tubuh yang kita perlu fahami betul. Dia juga tempat masuknya hal-hal yang halal dan yang haram. Pintu masuknya melalui anggota tubuh ini. Jembatannya, gerbangnya adalah anggota tubuh ini. Di dalam kita berpuasa, yang dikendalikan adalah anggota tubuh ini, baik secara konsumsi maupun dalam kita mengurangi kualitas puasa kita atau meningkatkan kualitas puasa kita, adalah anggota tubuh ini. Rasulullah SAW bahkan mengaitkan anggota tubuh ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka pilihannya dua, falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakan sesuatu yang baik atau diam. Apa itu maknanya? Maknanya Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada kita. Kendalinya semua pada kita. Apakah kita bisa mengendalikan anggota tubuh ini atau tidak? Ketika sudah keluar, dia tidak bisa ditarik lagi. Dia bisa melukai bagian terdalam dari diri seseorang tanpa menggunakan senjata. Ini anggota tubuh yang sangat-sangat luar biasa. Tapi dia juga bisa menenteramkan, menenangkan batin orang yang sakit, terluka dan seterusnya. Dia adalah lisan kita. Ya, kata lisan itu maknanya, ya, itu makna dasarnya adalah lidah. Ketika kita memfungsikan kendali dan kontrol kita untuk sesuatu yang baik, sesungguhnya kita sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Mengapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada konsekuensinya. Dalam mengendalikan lisan kita dalam konteks beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memfungsikan lisan kita, mengontrol lidah kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga dikaitkan dengan hari akhir, karena semua yang kita ucapkan ini ada pertanggungjawabannya. Perbedaan antara hakullah dan hak adami, hak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak yang berhubungan dengan manusia, itu salah satu yang ditekankan oleh para ulama adalah lisan. Menggunakan hal itu tidak pada tempatnya dan itu berhubungan dengan orang lain, itulah yang disebut sebagai hak adami. Mengikhlaskannya, cara menyelesaikannya, cara bertobatnya lebih rumit. Kita diperintahkan untuk berkata yang baik atau diam, itu sesungguhnya memberikan makna kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk lebih banyak diam. Kalau kita tidak yakin betul apa yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita itu adalah sesuatu yang baik, diam. Rasulullah SAW memuji sifat diam itu untuk sesuatu yang tidak baik, ya, untuk sesuatu yang belum jelas kemanfaatannya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk diam. Dalam satu sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Man somata naja." Orang yang diam itu akan selamat. Sesuatu yang ada dalam diri kita, kalau kemudian di dalam hati kita, lalu kemudian keluar. Kalau dulu bentuknya secara konvensional keluarnya dalam lidah kita, tapi sekarang sudah masuk dalam sesuatu yang tertulis. Tapi dalam konteks kita memperjuangkan hal-hal yang baik, menyebarkan hal-hal yang baik, kita tidak boleh diam. Kan kalau kita lihat hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, penegak hukum ketika melihat kemungkaran tidak boleh diam, diubah dengan penegakan hukum, biyadihi, dengan tangannya.
yang menyudutkan agama kita, yang menyudutkan komunitas kaum muslimin, kita tidak boleh diam. Fabilisani, tugas para ulama, tugas tokoh masyarakat, tugas para orang-orang yang influencer, orang-orang yang punya pengaruh di publik, kita semua. Ya, kalau di jagat maya sebagai netizen kita harus bersuara. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu hati kita harus ingkar. Kalau ada kemungkaran, ada sesuatu yang tidak nyaman di lingkungan kita, ya, ada tetangga kita yang melakukan hal-hal yang mungkar, atau kita mendoakan, diam-diam kita mendoakan, mudah-mudahan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan yang lain juga menyebutkan as-sumtu hikmatun, diam itu hikmah, ada hikmahnya. Umyu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah itu dia diberikan, ya, kebaikan yang sangat banyak sekali. Luqman ini bukan nabi, hanya orang soleh, tapi namanya disebutkan dalam Al-Quran. Luqman ini kulitnya hitam, tapi terhormat sekali di Al-Quran. Kenapa? Karena dia adalah Al-Hakim, orang yang ahli hikmah. Dan hikmah itu hanya bisa didapat ketika kita memperbanyak diam, memperbanyak merenung atas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atas apa yang kita rasakan, lalu kemudian kita cerna, kita kelola di dalam hati kita, kita bisa memunculkan hikmah. Kalau kita banyak bicara, itu hikmah tidak akan keluar. Maka Rasulullah SAW menyebutkan qalilun fa'iluhu, sedikit sekali orang yang berhasil diam. Dalam penjelasan yang lain Rasulullah SAW itu menyampaikan mayyatakaffal lima baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah. Orang yang bisa menjaga antara sesuatu anggota tubuhnya yang antara kumis dengan jenggotnya. Satu. Yang kedua, orang yang bisa menjaga bagian tubuh yang antara dua kakinya, kita faham, ya, yang di tengah-tengah itu, yang di bawah perut itu, ya, bisa menjaga itu, dua hal itu. Kata Rasulullah SAW, atakaffalu lahu bil jannah, aku yang menjamin surganya. Betapa pentingnya kita menjaga lisan ini, betapa pentingnya kita menjaga sesuatu yang dari bagian intim kita. Kata Rasulullah SAW, "Ubudillah ka'annaka tarah." Nasihat pertama yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seolah-olah kamu bisa melihatnya. Kenapa begitu? Karena di sini puncak keikhlasan itu. Tujuan kita, motivasi kita, niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kenapa dinasihatkan? Karena itu penting. Masih melanjutkan nasihatnya dengan menyampaikan, wa in syi'ta anba'tuka bima huwa amlaku laka min hadza kulli. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau Mu'adz, saya akan mengajarkan kepadamu tentang satu nasihat yang jauh lebih penting dari dua nasihat yang pertama yang saya sampaikan tadi. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, Rasul tidak melanjutkan, hanya memberikan isyarat. Rasul mengisyaratkan, jaga lisan. Ini ada informasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dengan posisi yang seperti itu, beliau adalah al-mubasysyarah, kana yadau hajaran fi fihi yamna'u bihi nafsahu anil kalam. Beliau ini selalu meletakkan batu di mulutnya agar beliau tidak banyak bicara untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jawaban Abu Bakar As-Siddiq, hadzal ladzi awradani al-mawarid. Inilah lisan ini yang menghantarkanku kepada hal-hal yang bisa menghancurkanku. Kehancuran tidak hanya yang di dunia tapi juga di akhirat. Menarik sekali untuk kita renungkan, dan mudah-mudahan kita bisa fahami betul sehingga kita bisa amalkan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illallah huwa, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma min syai'in ahwaju ila tuli sijnin min lisan. Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk dipenjarakan, untuk dikendalikan dalam waktu yang lama melebihi lisan.